Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya DMR di Kebumen. Nah, kali ini kita akan nge-review tentang kacang-kacang nih teman-teman. Nah, teman-teman udah pernah makan kacang yang mana nih? Kita mau nge-review satu-satu kacang ini ya teman-teman nih. Ada kacang kuaci teh hijau nih teman-teman, terus Ada kacang adat, ada kacang ini termasuk di kacang ya teman-teman, kacang nih kuaci putih, terus nih ada kacang rebo, terus ada kacang almond, dan ada kacang polong tepung, terus kacang pistachius Arab. Nah, terus ini kacang Arab, ini kacang koro keju, terus ini kacang telur pedas, dan ini kacang telur original. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar channelku makin berkembang teman-teman. Dan aku juga semangat nih buat ngonten-ngonten kayak gitu. Nah, kita mau nge-review masalah harga dulu nih teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman mana yang paling mahal nih? Nah, kalau untuk kacang kuaci teh hijau ini harga per kilonya adalah 78.000. Nah, kalau untuk kuaci putih ini harga per kilonya itu 109.000 ya teman-teman. Dan kalau kacang rebo ini harga per kilonya itu 87. Nah, kita ke almond. Kalau kacang almond itu harga per kilonya itu 185.000 teman-teman. Nah, kalau kacang polong tepung ini harga per kilonya itu 58.000 nih teman-teman. Nah, kalau kacang pistachius Arab ini teman-teman, ini itu sekilonya itu 335 teman-teman. Nih. Terus kalau yang kacang ini teman-teman, ini itu sekilonya itu 62.500. Nah, kalau kacang koro keju ini teman-teman, nih menggiurkan banget ya. Kalau ini sekilonya itu 62.500. Nah, dan kalau kacang telur pedas ini 1 kilonya itu 68.500. Nah, kalau ini kacang telur original ini sekilonya 85.500. Jadi yang paling mahal yang mana teman-teman? Nah, yang paling mahal itu adalah kacang pistachius Arab ini teman-teman. Untuk yang nomor 2 itu adalah kacang almond ini teman-teman nih. Harganya 185. Nah, yang nomor 3 itu kacang kuaci putih ini. Ini mahal ini teman-teman. Nanti kita review ya untuk rasa-rasanya. Dan untuk harga-harga ini juga di setiap kota atau setiap negara atau dimanapun beda-beda ya teman-teman. Kalau ini untuk harga di Kebumen teman-teman. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang di Jakarta atau di Bandung atau di mana mungkin beda ya. Bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal untuk kacangnya. Nah, kita mau nge-review masalah rasa nih teman-teman. Kira-kira teman-teman udah pernah makan yang mana nih? Kalau aku sih yang sering banget makan sih ini ya teman-teman, kacang Arab. Karena kan kadang kalau orang umroh, orang naik haji, oleh-olehnya ini ya teman-teman. Terus sama kacang almond. Terus ini juga nggak asing nih ya teman-teman, sering ya kadang kalau orang-orang balik dari Mekah atau mana kadang membawa kacang seperti ini. Terus ini juga pasti favorit kita ya teman-teman.
Nah, terus ini juga nih, kalau lebaran-lebaran kan pasti kita di meja-meja banyak kacang-kacang kayak gini ya. Nah, kita bakalan review tentang rasa ya teman-teman. Rasanya gimana ya? Nah, kita mau coba ini ya teman-teman. Nah, ini itu adalah kacang biji labu ini teman-teman. Nih, ini kacang hijau. Jadi ini rasanya itu dia itu kayak teh. Ini kacang kayak teh gitu teman-teman. Nih. Nah, kuaci hijau ini itu terbuat dari biji labu teman-teman. Teman-teman tahu labu nggak? Dari biji labu. Nah, kacang ini teman-teman itu bisa menjaga kadar gula darah kita, itu manfaatnya. Terus bisa menurunkan kolesterol nih teman-teman kacangnya. Terus juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung nih teman-teman. Ini untuk kuaci teh hijau ya teman-teman. Kalau aku tadi nyicip sih aku sendiri nggak suka ya teman-teman, karena baunya itu kayak bau teh kayak gitu teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke ini teman-teman. Ini kuaci sama ya teman-teman, ini adalah batu labu teman-teman. Nah, ini manfaatnya itu mengandung antioksidan, terus vitamin B2, terus manfaatnya itu mencegah kanker juga, terus meningkatkan kualitas tidur teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke ini adalah kuaci putih ya teman-teman. Nih kelihatan nggak? Kalau ini itu kuacinya juga dari biji labu. Nah, manfaatnya itu mengandung antioksidan, potasium, vitamin B2 ya teman-teman. Terus manfaatnya juga bisa mencegah kanker. Terus meningkatkan kualitas tidur nih teman-teman. Tapi kalau saranku ya teman-teman, jangan makan terlalu banyak karena ini asin banget teman-teman nih. Jadi apa ya? Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Ya mungkin kalau untuk di daerah lain mungkin jenis ini mungkin nggak terlalu asin ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke kuaci rebo ya teman-teman. Nah, kalau kuaci ini masih teman-teman banyak lah ya yang sering pada memakan ya teman-teman. Nah, kalau kuaci ini manfaatnya itu untuk menambah energi teman-teman. Nah, kalian pernah nggak habis makan ini rasanya tuh energinya nambah. Terus bisa mengontrol berat badan. Jadi kuaci ini juga bisa untuk cemilan yang lagi diet nih ya teman-teman. Terus bisa menurunkan kolesterol nih. Nah, tapi meskipun tergolong cemilan sehat nih teman-teman, mengkonsumsinya harus secukupnya ya teman-teman, karena mengonsumsi kuaci dalam jumlah besar sekaligus bisa meningkatkan resiko penyumbatan kotoran sulit BAB teman-teman. Jadi memang semuanya itu kalau berlebihan nggak baik ya teman-teman. Jadi kita memang harus ada aturannya, makan jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke kacang almond ini teman-teman. Ini enak banget rasanya ini teman-teman. Kacangnya ini, untuk kacang almond ini masih ditutup ya teman-teman nih. Masih ada kulitnya nih. Tadi kalau kita makan banget. Bentar ya teman-teman. Untuk kacang almond ini ada kulitnya nih teman-teman. Jadi kita harus buka dulu ini teman-teman. Nah, terus kacang almond ini manfaatnya itu mampu menurunkan resiko penyakit kanker nih teman-teman. Terus mengelola kadar kolesterol darah nih teman-teman. Nah, jadi ini juga bagus ya teman-teman kalau untuk dikonsumsi teman-teman. Nah, kita lanjut ke kacang polong tepung. Nah, kacang ini teman-teman, ini berasal dari Tiongkok, Asia Tenggara, dan Amerika Serikat.
di sana tuh banyak teman-teman. Tapi sekarang di Indonesia juga banyak ya teman-teman, nggak cuma di sana gitu kan. Nah ini teman-teman manfaatnya itu teman-teman, ini apa teman-teman, manfaatnya itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh nih teman-teman kalau sering makan ini. Tapi juga jangan berlebihan ya teman-teman. Jadi tetap kita makan tuh sesuai sama takaran kita, jangan terlalu banyak kayak gitu. Nah teman-teman, kita lanjut ke kacang. Nah kacang telur pedas teman-teman. Kalau ini kacangnya itu banyak ya teman-teman untuk di Indonesia ini teman-teman. Tapi juga jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena memang segala sesuatu itu kalau banyak itu memang nggak bagus ya teman-teman. Nah nih teman-teman, kita ada yang kelewat teman-teman, kita ke kacang apa ini teman-teman. Nah kita ke kacang pistasius teman-teman. Nah saya diingatkan oleh anakku nih teman-teman, untung kita kelewatnya belum jauh ya teman-teman. Nih untuk kacang ini teman-teman, ini adalah manfaatnya buat apa coba? Manfaatnya itu buat mencegah penyakit jantung. Nah teman-teman pasti ini juga masih ada kulitnya loh nih. Kita tetap buka dulu nih. Kita buka, kita coba ya teman-teman. Ini setelah kulitnya dibuka nih. Enak teman-teman. Enak banget karena memang di antara kacang ini yang semuanya yang paling mahal kebetulan kacang ini ya teman-teman tadi ya. 1 kilonya itu 300 lebih. Nih teman-teman, kacang ini manfaatnya itu mencegah penyakit jantung. Terus baik untuk mata teman-teman, dan menjaga kesehatan saluran cerna nih teman-teman. Tapi ini enak. Memang rasa sesuai harga teman-teman. Ini enak banget. Enak teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke kacang Arab nih teman-teman. Nah ini pasti teman-teman itu nggak asing banget, karena kadang kalau umroh ataupun haji pasti sering ya pada bawa ini nih. Ini kalau kita itu seringnya itu nyebutinnya kacang Arab ya teman-teman. Tapi sebenarnya namanya itu adalah kacang apa teman-teman? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya ini adalah kacang garbanzo atau chickpea. Nah, kacang ini itu tumbuh di Timur Tengah, teman-teman. Manfaatnya itu mengoptimalkan kesehatan tulang. Terus kalau misalkan teman-teman mengkonsumsi kacang jenis ini secara rutin, mampu menurunkan resiko penyakit tulang, teman-teman. Mungkin nanti kalau sering mengkonsumsi ini bisa menurunkan resiko penyakit tulang, kayak misalkan penyakit udah tua ya teman-teman. Itu ya teman-teman, bisa juga itu. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman selalu nonton di channelnya DMR di Kebumen. Nah besok-besok kita kulineran lagi, dan cari tempat-tempat lagi yang ada di Kebumen dan sekitarnya. Bahkan kalau bisa semoga bisa ke luar negeri ya teman-teman. Dan mohon dukungannya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.